Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam sehat. Yang saya hormati dosen penguji dan guru pamong penguji UKIN video pembelajaran PPG dalam jabatan kategori 1 2022. Izinkan saya memperkenalkan nama Sunarwin Sarjana Teknik Kimia, nomor UKG 2015 00424504. Hari ini Rabu 5 Oktober 2022. Saya akan melaksanakan praktek pembelajaran untuk tugas UKIN video pembelajaran dengan materi korosi kelas 12 MIA 2. Sekian dan terima kasih. Pagi, luar biasa. Tepuk tangan dulu kan. Luar biasa nih. Ini baru pertama ya. Tapi untuk pertamanya itu luar biasa semangatnya. Berarti ini saya pasti ini bisa lulus nih. Karena semangatnya tadi luar biasa. Jadi anak-anak sekalian, hari ini kita akan mulai pembelajaran terkait dengan korosi. Tapi sebelum kita mulai, kita berdoa dulu ya. Kita berdoa. Siapa yang bertugas berdoa untuk pagi ini? Saya. Namanya siapa? Ana Paula. Oke, silakan Ana Paula. Berdiri saja. Oke. Selamat pagi Pak Guru dan teman-teman. Marilah kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini menurut keyakinan Katolik. Dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu dari malam hingga pada pagi hari ini. Sekarang kami akan memulai pelajaran kami. Bimbing kami, utus Roh Kudus-Mu ke dalam hati dan pikiran kami, agar pelajaran yang kami terima dapat berguna bagi kami. Nama-Mu senantiasa kami puji Tuhan, kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, dan Roh Kudus. Amin. Ya, terima kasih Ana Paula sudah membawa dalam doa. Semoga aktivitas kita hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, tadi sudah doa. Sekarang kita harus mengetahui terkait dengan posisi kita hari ini, kehadiran kita hari ini. Ketua kelas siapa? Oh, Ana juga. Oke, silakan laporkan kehadiran untuk hari ini. Silakan Ana. Jumlah siswa 27 yang tidak hadir 2 orang karena sakit. Oke, terima kasih Ana atas laporannya. Baik, anak sekalian, selamat pagi. Pagi, luar biasa. Nah, tepuk tangan dulu Pak. Saya jadinya tambah semangat masuk ke kelas ini nih. Karena semangatnya, berarti ada stimulus dari kalian kepada saya. Akhirnya animonya itu naik. Baik anak sekalian, minggu lalu kita belajar tentang sel elektrolisis, penyembuhan emas kepada tembaga. Tembaga itu berubah menjadi warna kuning. Karena emas kan warna kuning toh? Ya. Karena sudah dilapisi oleh emas, akhirnya tembaga itu sulit untuk terjadinya korosi. Anak sekalian, kalian pernah lihat paku berkarat? Warnanya coklat toh? Ya. Terus pernah lihat seng berkarat? Kalau dia berkarat itu lama-lama dia terkikis bisa bocor toh? Ya. Nah, berarti kita akan belajar tentang korosi. Hari kita belajar korosi. Sebelum kita belajar tentang korosi, saya mau tanya dulu. Kita sudah dalam kelompok masing-masing ini? Sudah ya? Kelompok 1 sudah dalam kelompoknya? Ya. Kelompok 2? Sudah. Mantap. Kelompok 3? Sudah.
Sudah. Mantap. Baik anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, saya bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini ya. Oke, tujuan pembelajaran melalui model problem-based learning dengan pendekatan saintifik, teknologikal, pedagogik, content knowledge. Peserta ini dapat mengembangkan nilai karakter, berpikir kritis, kreatif, kemandirian, kerjasama, gotong royong, kejujuran, integritas, disiplin dan penuh tanggung jawab sebagai berikut. Yang pertama, menjelaskan pengertian korosi. Yang kedua, menjelaskan dampak terjadinya korosi. Korosi itu merupakan proses elektrokimia di mana logam mengalami oksidasi sedangkan oksigen mengalami reduksi. Karat logam itu berupa oksida atau karbonat. Ini merupakan gambar korosi yang terjadi pada besi yang sering kita jumpai di sekitar kita. Proses korosi yang terjadi pada besi, itu besi mengalami oksidasi menjadi Fe2+, sedangkan udara mengalami reduksi, berperan sebagai katoda, sehingga menghasilkan endapan karat Fe2O3 dengan mengikat molekul air. Proses lengkapnya dapat kita lihat seperti berikut. Reaksi yang terjadi di anoda, besi mengalami oksidasi menjadi Fe2+, sedangkan yang terjadi di katoda itu oksigen mengalami reduksi. Dari kedua reaksi ini akan kita dapatkan reaksi selnya Fe ditambah O2 ditambah H2O menjadi Fe2+ dan 4OH-. Kemudian ion Fe2+ akan mengalami oksidasi lebih lanjut, menghasilkan Fe2O3 dengan mengikat molekul H2O. Di sini dapat kita lihat faktor utama dalam korosi adalah adanya oksigen dan H2O dalam reaksi. Faktor penyebab korosi, seperti yang baru saja kita lihat di persamaan reaksi, air dan udara merupakan faktor utama dalam berlangsungnya korosi. Udara yang lembab yang banyak mengandung uap air akan mempercepat berlangsungnya proses korosi. Yang kedua adalah elektrolit. Elektrolit ini dapat berupa asam atau garam. Merupakan media yang baik untuk terjadinya transfer muatan. Hal ini mengakibatkan elektron lebih mudah untuk diikat oleh oksigen di udara. Air hujan itu banyak mengandung asam, sedangkan air laut itu banyak mengandung garam. Jadi, air hujan dan air laut merupakan penyebab korosi yang utama. Yang berikutnya adalah galvanic coupling. Jika dua logam yang berbeda potensial itu bersinggungan pada lingkungan yang berair atau lembab, dapat terbentuk sel elektrokimia secara langsung. Logam yang potensialnya lebih rendah akan mengalami oksidasi ketika bersentuhan dengan logam yang potensialnya lebih tinggi. Logam yang potensialnya lebih rendah itu akan mengalami oksidasi oleh oksigen dari udara. Hal tersebut mengakibatkan korosi lebih cepat terjadi pada logam yang potensialnya rendah. Sedangkan logam yang potensialnya tinggi itu justru lebih awet karena dia tidak mengalami oksidasi. Contohnya, paku keling itu terbuat dari tembaga. Paku keling digunakan untuk menyambung besi. Hal ini malah menyebabkan besi lebih mudah berkarat di sekitar paku keling. Kenapa? Karena potensial besi itu lebih rendah dibandingkan potensial paku keling atau yang terbuat dari tembaga. Yang mengalami oksidasi itu malah
besinya. Kita lihat seperti berikut. Fe dan Zn nempel. Karena potensial Zn itu lebih rendah, maka Zn yang mengalami oksidasi, sedangkan besi itu aman. Maka besi tidak mengalami proses korosi. Gambar yang sebelah kanan, Cu dengan besi. Karena potensial elektroda Fe lebih rendah dibandingkan Cu, maka Fe mengalami oksidasi. Mengalami oksidasi menyebabkan dia berkarat. Sedangkan Cu itu lebih aman, karena dia tidak mengalami oksidasi. Faktor penyebab korosi yang berikutnya itu permukaan logam yang tidak rata. Permukaan logam yang tidak rata itu memudahkan terjadinya kutub-kutub muatan yang akhirnya akan berperan sebagai anoda dan katoda. Permukaan logam yang licin dan bersih itu akan menyebabkan korosi sulit terjadi. Sebab kutub-kutub yang akan bertindak sebagai anoda dan katoda itu sulit terbentuk. Namun hal ini bukan merupakan faktor yang utama. Faktor utama tetap oksigen dan air. Bagaimana cara kita mencegah korosi? Yang pertama, menggunakan lapisan pelindung untuk mencegah kontak langsung dengan H2O dan O2. Yang pertama, kita bisa melakukan pengecatan, contoh di pagar rumah kita. Kita cat secara periodik supaya besi itu terlindungi dari kontak langsung dengan air dan oksigen. Yang berikutnya, dengan cara melumuri oli atau pelumas, contoh di mesin kendaraan kita, supaya tidak berkarat, kita berikan pelumas. Atau pada roda di pagar rumah kita, supaya terbebas dari karat, secara periodik kita harus melumurinya dengan oli. Langkah selanjutnya dengan menggunakan tin plating. Pelapisan dengan timah, contohnya di kaleng kemasan makanan, kaleng susu, itu dilapisi dengan timah supaya besinya tidak terjadi kontak dengan H2O dan O2. Jadi lebih tahan lama. Yang berikutnya adalah galvanisasi, dilapisi dengan logam Zn. Sama, ini mencegah terjadinya kontak langsung dengan H2O dan O2. Jadi dilapisi dengan Zn, dilapisi dengan timah, itu untuk mencegah terjadinya korosi. Yang berikutnya itu menggunakan perlindungan katoda, menggunakan logam lain yang lebih reaktif itu sebagai anoda korban. Contohnya, bagaimana kita melindungi pipa besi yang ada di dalam tanah? Maka pipa besi itu kita gunakan sebagai katoda, kemudian kita hubungkan dengan logam magnesium yang berperan sebagai anoda. Anoda yang dikorbankan. Magnesium itu memiliki nilai potensial yang lebih rendah dibandingkan besi, sehingga ketika mereka dihubungkan, maka yang mengalami oksidasi itu anoda. Mg mengalami oksidasi akan memberikan elektron ke pipa besi, sehingga pipa besi aman dari terjadinya reaksi oksidasi. Sedangkan Mg-nya semakin lama dia akan semakin habis karena mengalami oksidasi. Hal yang sama juga dilakukan pada tiang-tiang yang digunakan untuk menara sutet, menara listrik yang besar-besar atau menara telekomunikasi. Karena tiang itu terbuat dari besi dan diletakkan di luar ruangan, maka sangat rentan untuk terjadinya korosi, terpapar oleh oksigen, oleh air. Supaya dia aman, maka diberikan perlindungan katodik. Ditempelkan logam Mg atau logam lain yang lebih reaktif, lebih mudah mengalami oksidasi dibandingkan besi. Semakin lama, logam yang dijadikan sebagai anoda korban itu akan habis. Kemudian secara periodik diganti supaya tetap bisa melindungi besi dari perkaratan. Untuk melindungi perkaratan di kapal,
Kapal, lambung kapal atau badan kapal itu terbuat dari besi. Dan setiap saat kapal itu bersentuhan dengan air laut yang banyak sekali mengandung garam. Maka untuk mencegah korosi dilakukan dengan menggunakan anoda korban atau pelindungan katodik. Selain pelindungan, Tepuk tangan dulu, Kak. Saya paling bahagia dan kalau lihat kalian semangat, senyum. Saya mungkin kalian pernah sharing-sharing dengan teman-teman kalian di kelas kelas 12 saya. Jadi saya itu tidak terlalu repot dengan nilai-nilai. Cukup lihat kalian senyum saja itu nilai langsung lulus. Betul. Saya tidak peduli kamu jawab benar kah, mau salah kah. Yang penting kamu ada di ruangan, lihat kamu senyum saja itu nilai langsung naik. Coba tanya, karena kan belum pernah ketemu toh? Kelas 12 untuk ketemu saya. Sehingga untuk lulus berarti tidak lagi takut nanti yang mencegah saya untuk lulus. Berarti kimia itu sudah pasti aman Yang penting semangatnya, semangat, senyum, tapi jangan lupa bahagia. Yang putus cinta harus bahagia. Kembali move on. Kalau laki-laki putus cinta banyak. Ngomong itu putus cinta masih banyak. Kalau laki-laki. Nah itu mau saya begitu. Jadi jangan lupa bahagia tadi. Oke, baik anak sekalian. Sekarang kita masuk di mengorganisasi kegiatan. Dari sini mungkin ada yang bertanya. Kelompok 1 mungkin namanya, Nama saya Olsi, perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kenapa besi bisa berkarat? tepuk tangan dulu Kang. Oke, baik. Kelompok 1 sudah bertanya pertanyaan yang luar biasa. Sekarang kita masuk lagi. Jangan sampai mungkin ada yang lain bertanya. Tidak, kelompok bertanya. Oke, silakan. Sebutkan nama dengan perwakilan kelompok. Nama saya Gerius Arando, masih panggil Nando, perwakilan dari kelompok 2. Saya mengajukan pertanyaan tentang apakah besi bisa habis karena karat? Tepuk tangan dulu Kang. Kelompok 1 sudah bertanya, kelompok 2 juga sudah bertanya. Mungkin ada kelompok lain yang mau bertanya. Kelompok 3, sebutkan nama, terus perwakilan kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Ana Kaula, perwakilan dari kelompok 3. Saya ingin bertanya tentang besi bertindak sebagai apa? Tepuk tangan dulu Kang. Luar biasa, kelas 12 MIA 2 ini. Sudah 3 penanya dari masing-masing kelompok. Mungkin di kelompok lain ada bertanya? Ada, Pak. Iya, kelompok. Terima kasih Ya, atas waktu dan kesempatannya. Saya atas nama Delci, perwakilan dari kelompok 4 akan mengajukan pertanyaan. Ya. Apa dampak dari korosi? Tepuk tangan dulu Kak. Tepuk tangan dulu Kak. Jadi saya sengaja menyatakan itu supaya dan kalian respons itu supaya kita jangan mengantuk, supaya kita tetap semangat, supaya kita tetap bahagia. Itu tujuannya. Kalau kita terus monoton kita lama-lama kita tidur sendiri. Oke. Kita ini selesai. It's time to begin the third lesson. Oke, anak sekalian, kita sekarang masuk di step berikutnya, yaitu membimbing penyelidikan. Di membimbing penyelidikan mungkin ada yang mau bertanya. Kelompok 1, ya, sebutkan nama, perwakilan dari kelompok berapa? Perkenalkan, nama saya Bino, saya perwakilan dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, apa yang Anda ketahui tentang korosi? Sebutkan contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Ya, tepuk tangan dulu Kak. Oke, baik.
Nah, tadi kelompok 3 sudah menanyakan pada step ini, mungkin ada pertanyaan lain. Oh ya, silakan kelompok 2 ya. Perkenalkan, nama saya Nando, perwakilan dari kelompok 2. Peristiwa besi berkarat karena terjadi reaksi redoks. Mana yang bertindak sebagai anoda? Oke, tepuk tangan. Kelompok 3 sudah bertanya pertanyaan luar biasa. Kelompok 2 juga sudah bertanya pertanyaan juga luar biasa, sangat luar biasa dari kelompok. Semua kelompok tadi pertanyaan dari awal. Mungkin ada lagi yang mau bertanya di step pembimbing penyelidikan ini. Kelompok 4. Ya. Namanya kelompoknya berapa? Pertanyaan. Saya atas nama Delci, perwakilan dari kelompok 4. Peristiwa besi berkarat karena terjadi reaksi redoks. Mana yang bertindak sebagai katoda? Tepuk tangan dulu Kak. Tepuk tangan sekali. Baik anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, sekarang kita masuk di step berikutnya, mengembangkan dan menuliskan hasil. Jadi nanti kalian akan mengerjakan beberapa soal itu, menyelesaikan apakah dikerjakan, setelah nanti ada presentasi hasil. Nanti semua kelompok akan presentasikan. Nah, sebelum kita mengisinya, mungkin ada pertanyaan dari kelompok 1 tidak ada? Ya, silakan sebut nama. Perkenalkan, nama saya Olsi dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, jelaskan apa yang terjadi pada katoda dalam percobaan tersebut. Tepuk tangan dulu Kak. Ini semangatnya tambah bagus nih, luar biasa. Oke, selain kelompok 1 mungkin ada yang mau tanya? Kelompok, oh ya, kelompok 2. Oke, silakan. Dan saya Nando, perwakilan dari kelompok 2. Anda telah mengetahui katoda dan anoda dan mengetahui terjadinya korosi. Pertanyaan saya, jelaskan apa yang terjadi pada anoda dalam percobaan tersebut. Oke, tepuk tangan dulu Kak untuk kelompok 2. Tepuk tangan dulu Kak. Baik anak-anak sekalian, kalian sudah menjawab pertanyaan, terus sudah sempat diskusi tadi dengan kelompok kalian masing-masing, sudah ada hasilnya yang seperti yang saya lihat tadi. Nah, jadi saya coba urutkan nanti presentasinya itu dari mana ke mana. Nah, untuk hari Senin ini nanti presentasinya mulai dari kelompok 1, terus setelah kelompok 1 selesai, kelompok 2, habis kelompok 2 selesai nanti masuk kelompok 3, kelompok 3 selesai masuk kelompok 4. Nanti seperti itu urutannya. Oke. Yang pertama kita serahkan sepenuhnya kepada kelompok 1 dulu. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, yang presentasi di samping kanan saya, ya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Sunardi. Selamat pagi dan salam sehat teman-teman semuanya. Kami kelompok 1 akan mempresentasikan jawaban pertanyaan tentang dampak korosi. Korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah paku berkarat, jembatan, pagar, dan pabrik. Peristiwa besi berkarat karena terjadi reaksi redoks di mana katodanya udara dan anodanya adalah logam. Yang terjadi pada anoda terjadi oksidasi, sedangkan pada katoda terjadi reduksi. Dampak terjadinya korosi adalah logam akan berkarat sampai habis. Sekian dan terima kasih. Tepuk tangan. Baik, tadi kelompok 1 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya berdasarkan kolaborasi bersama teman-temannya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 2. Silakan, tanggapan dari kelompok 2. Ada?
silakan. Jadi jawaban dari kelompok kami sama dengan jawaban dari kelompok 1. Oke, tepuk tangan dulu Kak. Ya, terima kasih luar biasa kelompok 2. Ya, silakan duduk kembali kelompok 1. Oke, baik anak-anak sekalian, kita sudah kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya. Jadi karena semua wajib presentasi, jadi seperti urutan yang sudah saya sampaikan tadi, setelah kelompok 1 kita masuk dari kelompok 2. Silakan kelompok 2. Tepuk tangan dulu kelompok 2. Mari kelompok 2. Ini kami adik. Oke, silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Sunari. Selamat pagi dan salam sehat untuk teman-teman semua. Selamat pagi, salam sehat. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jawaban pertanyaan tentang dampak korosi. Korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah paku berkarat, jembatan berkarat, pagar berkarat, dan pabrik berkarat. Peristiwa besi berkarat karena terjadi reaksi redoks di mana katodanya adalah udara dan anodanya adalah logam. Yang terjadi pada anoda terjadi oksidasi, sedangkan pada katoda terjadi reduksi. Dampak terjadinya korosi adalah logam akan berkarat sampai habis. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 2 sudah mempresentasikan hasil pekerjaannya. Mungkin ada tanggapan dari kelompok 3? Silakan. Tanggapan kami dari kelompok 3 sama dengan kelompok 2. Oke. Tepuk tangan dulu Kak untuk kelompok 3. Terima kasih kelompok 2 atas presentasinya. Silakan duduk kembali. Silakan. Oke. Baik, anak-anak sekalian, kelompok 1 sudah presentasi, kelompok 2 juga sudah presentasi. Sekarang giliran kelompok 3 ya? Gitu ya? Oke, silakan. Mari. Kelompok 3. Di samping saya. Supaya terus semangat. Nggak jauh-jauh kan? Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Sunarin. Selamat pagi dan salam sehat teman-teman. Pagi, salam sehat. Kami kelompok 3 akan mempresentasikan jawaban pertanyaan tentang dampak korosi. Korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Contoh dalam kehidupan sehari-hari adalah paku berkarat, jembatan, pagar, dan pabrik. Peristiwa besi berkarat karena terjadi reaksi redoks di mana katodanya udara dan anodanya adalah logam. Yang terjadi pada anoda terjadi oksidasi, sedangkan pada katoda terjadi reduksi. Dampak terjadinya korosi adalah logam akan berkarat sampai habis. Tepuk tangan. Kau mau minta dari saya? Namanya siapa? Semangat deh. Kamu mau minta saya semangat deh. Nah, sabar. Sebelum saya jalan, belum selesai. Oke, baik. Kelompok 3 sudah presentasi hasilnya berdasarkan kolaborasi hasil diskusi. Mungkin dari kelompok 4 ada tanggapan? Ada Pak. Ya, silakan. Tanggapan kami jawaban kelompok 4 sama dengan jawaban kelompok 3. Oke, tepuk tangan dulu Kak. Silakan dulu kembali. Ya, sama. Oke, anak sekalian, kelompok 1 sudah presentasi, kelompok 2 juga sudah, kelompok 3 sudah. Masih ada satu kelompok lagi? Ya. Kelompok 4, mari kelompok 4, silakan. Mari. Di samping saya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Pak Sunari. Selamat pagi dan salam sehat teman-teman. Kami kelompok 4 akan mempresentasikan jawaban pertanyaan tentang dampak korosi. Korosi adalah rusaknya benda-benda logam
yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah paku berkarat, jembatan, pagar, dan pabrik. Peristiwa besi berkarat karena terjadi reaksi redoks di mana katodanya udara dan anodanya adalah logam. Yang terjadi pada anoda terjadi oksidasi, sedangkan pada katoda terjadi reduksi. Dampak terjadinya korosi adalah logam akan berkarat sampai habis. Sekian dan terima kasih. Kelompok 4 sudah presentasi berdasarkan hasil kolaborasi, hasil analisis mereka. Mungkin dari kelompok 4 presentasi ini ada tanggapan dari kelompok 1? Ada, Pak. Ya, silakan. Tanggapan kami, jawaban dari kelompok 4 sama dengan jawaban kelompok 1. Oke, tepuk tangan bukan. Ya, terima kasih. Silakan duduk kembali. Anak yang saya cintai dan saya banggakan mungkin untuk memberi apresiasi kepada kalian. Tepuk tangan juga kalian semua. Kalian bukan luar biasa, tapi sangat luar biasa. Tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan juga. Terserah suara saya hilang, tapi karena lihat kalian semangat, saya tidak peduli lagi dengan suara yang hilang. Karena saya agak batu-batu, karena semangatnya mungkin karena semangat kalian dengan stimulus saya jadi obat menghilang rasa dahaga saya. Terima kasih untuk kelas 12 punya 1. Anak punya 2. Terima kasih koreksinya. Jadi anak sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, sekarang kita masuk di analisis dan evaluasi. Baik, di tahap ini saya akan mendalami terkait dengan pemahaman kalian berkaitan dengan pembelajaran kita hari ini berkaitan dengan korosi. Baik, anak-anakku, saya pertanyaan pertama, apa itu korosi? Kelompok 1, jawab. Oke, sebutkan nama, kelompoknya berapa? Nama saya Orsi dari kelompok 1. Korosi adalah rusaknya benda-benda logam yang disebabkan oleh pengaruh lingkungan. Tepuk tangan juga. Baik, pertanyaannya saya tunjukkan dan ternyata kelompok 1 berhasil menjawab dengan sempurna. Sekarang saya mau tanya lagi, sekalian. Kira-kira contoh korosi dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Kelompok mungkin ada. Oh ya, silakan sebut nama, kelompoknya apa, nanti jawab pertanyaan. Saya Hendro dari pengambilan dari kelompok 2. Contohnya dalam kehidupan sehari-hari adalah paku berkarat, jembatan berkarat, pagar berkarat, dan pabrik berkarat. Tepuk tangan bukan. Kedua pertanyaan disikat habis, banget habis dengan sempurna oleh kelompok 2. Hendro mewakili teman-temannya di kelompok 2. Terima kasih Hendro dan teman-temannya. Sekarang pertanyaan berikutnya adalah saya coba menggali lagi peristiwa besi terjadi korosi itu adalah reaksi redoks. Mungkin ada yang mau jelaskan terkait ini. Silakan. Oh ya, kelompok 3 ya? Oke, silakan. Nama saya apa? Saya mewakili kelompok 3 ingin menjawab pertanyaan dari Pak Guru. Ya. Peristiwa besi berkarat karena terjadi reaksi redoks di mana katodanya udara dan anodanya ada dalam logam. Iya. Oke. Masih ada lanjutannya? Yang terjadi pada anoda terjadi oksidasi sedangkan pada katoda terjadi reduksi. Oke. Tepuk tangan. Ada 3 pertanyaan yang berhasil dijawab oleh kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Saya coba menggali lagi untuk yang terakhir kalinya. Kira-kira dampak terjadinya korosi itu apa? Mungkin ada kelompok yang mau menjawab. Oh, kelompok 4, sebutkan nama, kelompoknya berapa, jawab pertanyaan. Nama saya Lenti, saya perwakilan dari kelompok 4 akan menjawab pertanyaan
terjadinya korosi adalah logam akan berkarat sampai habis. Luar biasa. Jadi anak sekalian, tadi memang kalian diskusinya luar biasa, terus bertanya, terus menjawab pertanyaan, dianalisis. Tadi misalkan menggali apa yang kalian pahami terkait dengan pembelajaran hari ini. Itu semuanya dijawab dengan sangat sempurna. Jadi tanpa ada lecet sedikit pun. Jadi saya menyimpulkan bahwa kalian ini orang-orang yang luar biasa. Tepuk tangan untuk kalian ini. Anakku yang saya cintai dan saya banggakan, kita pasti tahu dari gambaran yang kalian jawab tadi, korosi itu memang sangat dekat dengan kita. Kita pernah lihat besi, karat, terus seng, karat. Tadi saya gambarkan di awal, kalau seng itu dia akan berkarat, kalau tidak dicet, dia lama-lama akan hancur. Kalau sudah hancur berarti dia pasti akan bocor. Nah, terus besi, kalau ada yang punya pagar besi, kalau pagar besi itu kalau lama-lama kalau dia kena air, kena udara, dia akan berkarat menjadi warna coklat. Lama-lama pasti besi itu akan habis. Dan biasanya kadang-kadang kita lihat ada pagar yang tumbang, toh? Itu karena sebenarnya sudah terjadi proses di situ. Jadi sampai habis sampai dia patah, tumbang. Jadi untuk mencegahnya ya solusinya dengan cara itu tadi. Kalau pagar itu dicat, itu seperti gambaran. Terus kalau mesin itu, mesin mobil kan, mesin motor itu diisi oli. Kalau tidak diisi oli, otomatis mesin motor pasti akan karat dan terkancing. Kalau sudah terkancing itu pasti rusak. Kalau rusaknya pasti rusak total itu. Kalau yang seperti itu. Jadi untuk melindungi mesin motor itu harus tahu. Begitupun dengan tiang listrik, tiang PLN dan lain sebagainya. Atau pipa water yang biasa untuk mengalami air itu untuk mengatasnya dengan lapisan MB tadi. Ya, supaya MG-nya yang hancur, besinya tetap utuh. Itu untuk pembelajaran kata hari ini. Jadi untuk lebih semangat, saya minta kalian tentang diri kalian sendiri. Nah, kita kumpulkan LKPD. Nanti yang mengumpulkan adalah ketua kelas ya. Silakan ketua kelas langsung ke kelompok masing-masing. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih ketua kelas. Tadi kita sudah melakukan proses mulai dari pendahuluan kegiatan inti sampai dengan penutup yang sekarang kalian mengikat habis semuanya. Jadi satu rata dalam bahasa intinya itulah kalian bisa menyelesaikan itu dengan sangat baik, penuh semangat, penuh kebahagiaan, penuh kesenyuman. Jadi karena prosesnya bagus, saya nyatakan kalian itu lulus semuanya. Jadi tepuk tangan dulu untuk kalian. Oke, baik teman-teman sekalian, kita ikuti pembelajarannya. Kita berdoa dulu ya, supaya Tuhan tetap dalam kita semuanya. Kepada yang bertugas, saya persilakan siapa yang bertugas untuk berdoa. Oke, ketua kelas ya, belakang ketua kelas. Oke. Marilah kita menyertai dan hati kita untuk berdoa. Izinkan saya membawakan doa ini untuk keyakinan kami. Dalam nama Bapa, Allah Bapa di surga, terima kasih atas penyertaan-Mu saat pembelajaran tadi. Semoga apa yang diajarkan Pak Guru dapat kami mengerti dan berguna untuk kami. Nama-Mu kami puji Tuhan kini dan sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa. Terima kasih ketua kelas.
semuanya ya.